Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segala syukur hanya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu yang bisa kita lihat dan yang tidak bisa kita lihat, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak ya, yang tidak mungkin kita menghitungnya, yaitu yang bisa kita rasakan berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah anak-anakku yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran TTQ kita, yaitu mempelajari metode Al-Husna. Nah, kita kemarin sudah belajar huruf apa saja? Masih ingat kan huruf apa saja kemarin yang kita pelajari? Yaitu huruf ba, na, da, za, ro, za. Ya, tuh sudah 6 huruf ya nak. Huruf ba, na, da, za, ro, za. Ya, kita sudah belajar scanningnya dan juga sudah belajar story dan juga tidak lupa sayingnya. Hari ini kita akan melanjutkan huruf-huruf yang selanjutnya, yaitu huruf apa saja? Siapa yang tahu huruf apa saja kira-kira? Kalau yang sudah sering membaca Al-Husna, pasti sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu huruf wa, ja, kha. Huruf apa nak? Wa, ja, kha. Ada 3 ya nak huruf baru kita hari ini. Wa, ja, kha. Nah, pertama kita akan membahas tentang scanningnya dulu. Ya nak, fokus, perhatikan baik-baik penjelasan Ustadz. Bagaimana huruf wa? Ingat huruf wa, bagaimana huruf wa? Nah, seperti ini huruf wa. Berarti warna merah ini ada di kepalanya ya nak, kepala huruf wa. Ini adalah scanning. Scanning huruf wa ada di kepalanya. Lihat, apa kelihatan? Nah, huruf wa itu scanningnya ada di kepalanya. Kemudian bagaimana kalau story-nya? Story huruf wa itu wajah dengan mulut mencucu. Wajah dengan mulut mencucu, ya. Mencucu itu apa? Mencucu itu muncung ya nak ya. Wajah dengan bibir mencucu. Wajah dengan bibir mencucu. Kemudian bagaimana sayingnya? Sayingnya itu 2 bibir dibulatkan. Wa. 2 bibir dibulatkan. Wa. 2 bibir dibulatkan. Wa. Kita ulang. Scanning huruf wa ada di kepalanya. Kemudian story-nya wajah dengan bibir mencucu. Wajah dengan bibir mencucu. Wajah dengan bibir mencucu. Story huruf wa, wajah dengan bibir mencucu. Sayingnya huruf wa adalah 2 bibir dibulatkan. Wa. 2 bibir dibulatkan. Wa. 2 bibir dibulatkan. Wa. Nah, itu adalah huruf wa ya nak. Scanning, story, dan sayingnya. Kemudian huruf apa lagi setelah huruf wa?
Huruf ja ya nak. Huruf ja itu bagaimana story atau scanningnya? Huruf ja. Nah, seperti yang Ustaz tunjuk di sini, ada ja. Nah, di titiknya ya nak scanningnya. Scanning huruf ja ada di titiknya. Scanning huruf ja ada di titiknya. Story huruf ja ada jagung. Ada jagung. Ada jagung. Ja. Ada jagung. Ja. Ya. Ada jagung. Ja. Ya. Story huruf ja. Kalau saying huruf ja, tengah lidah. Mana tengah lidah? Tengah lidah, ya. Beda dengan kemarin kita banyak belajar di ujung lidah. Tapi kalau ja, tengah lidah. Nah, oke. Tengah lidah dengan langit-langit. Langit-langit itu apa? Langit-langit mulut ya nak pastinya. Ada di dalam mulut, di tengah langit-langitnya ya. Ada langit-langit di atas lidah kita. Ja. Ja. Ja ya nak. Ingat, tengah lidah dengan langit-langit atas. Nah, langit-langit pasti di atas ya nak. Itu sayingnya. Kita ulang bersama-sama. Scanning huruf ja kita tunjuk di titiknya. Ja. Story huruf ja. Ada jagung. Ja. Ada jagung. Ja. Ada jagung. Ja. Kalau sayingnya tengah lidah dengan langit-langit. Tengah lidah dengan langit-langit. Ja. Tengah lidah dengan langit-langit. Ja. Ya. Nah, itu scanning, story, dan saying huruf ja. Sekarang huruf ketiga. Apa huruf ketiga? Adalah huruf kha. Huruf kha. Nah, bagaimana bentuk huruf kha? Ini ya, huruf kha. Nah, dia sama bentuknya dengan huruf ja. Bedanya adalah titiknya. Kalau ja, titiknya itu di bawah. Tapi kalau kha, titiknya di atas. Ya, jadi scanningnya di mana? Scanning huruf kha. Scanning huruf kha itu di titiknya juga ya nak. Di titiknya, di titik bagian atas itu. Ada kan? Coba lihat huruf kha. Ada titik di atasnya, itulah scanningnya. Kemudian story. Story kha adalah makan tersedak kha. Makan tersedak kha. Makan tersedak kha. Nah, di mana sayingnya? Ternyata saying huruf kha itu di ujung tenggorokan. Ujung ya nak? Ujung tenggorokan. Kha. Kha. Nah, rasakan tenggorokannya bergerak ketika kita mengucapkan huruf kha. 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 Ya nak? Tidak usah terlalu dalam. Kha. Yang penting di ujung tenggorokan. Kha. 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 Ya nak? Nah, apa bisa dicoba? Kha. Ya. Nah, seperti itu. Itu sayingnya. Sekarang coba kita ulangi dari huruf kha. Di mana scanningnya huruf kha? Scanning huruf kha ada di titiknya. Kemudian, bagaimana story huruf kha? Makan tersedak kha. Makan tersedak kha. Makan tersedak kha. Bagaimana story-nya huruf kha? Di ujung tenggorokan kha. Ujung tenggorokan kha. Ujung tenggorokan kha. Ya, seperti itu ya nak. Baik. Coba kita ulang lagi ya nak. Dari wa. Wa scanningnya di kepalanya. Story-nya wajah dengan mulut mencucu. Wa. Sayingnya dua bibir dibulatkan. Wa. Kemudian huruf ja. Scanning huruf ja di titiknya. Ja. Story huruf ja
Ada jagung, ja. Ada jagung, ja. Ada jagung, ja. Ingat, tengah lidah ya nak, bukan ujung lidah. Sayingnya tengah lidah dengan langit-langit, ja. Tengah lidah dengan langit-langit, ja. Tengah lidah dengan langit-langit, ja. Nah, mungkin ini agak sulit ya nak, tapi kalau sering kita latih, insya Allah akan kita temukan saying dengan saying yang tepat. Ya. Kemudian huruf terakhir, huruf kha, scanningnya ada di titiknya. Scanning huruf kha ada di titiknya. Setori huruf kha, makan tersedak kha. Makan tersedak kha. Makan tersedak kha. Sayingnya huruf kha di ujung tenggorokan kha. Di ujung tenggorokan kha. Di ujung tenggorokan kha. Nah, itulah tadi 3 huruf baru yang sudah kita pelajari, scanning, story, dan juga sayingnya. Semoga anak-anak semua bisa memahami ya penjelasan dari Ustadz. Tapi jika ada yang masih belum memahami, boleh langsung tanyakan ke Ustadz via WhatsApp ya, japri langsung, tidak perlu di grup ya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Jika masih ada yang belum paham, boleh bertanya ya. Untuk yang belum ngumpul tugas-tugas kemarin, siapa yang masih belum ngumpul tugas-tugas yang lalu? Sudah berapa minggu ini? Kita sudah pertemuan 4 kali ya nak. Nah, pertemuan pertama materi, pertemuan kedua membaca al-husna, pertemuan ketiga materi lagi, pertemuan keempat al-husna, begitu seterusnya ya nak. Sampai hari ini kita sampai di materi. Berarti besok kita membaca al-husna. Tapi sebelum membaca al-husna, Ustadz ingatkan, kita harus betul-betul bisa membedakan dan memahami, membacakan yang bening baik, bagaimana scanning, bagaimana story, dan bagaimana saying huruf-huruf yang akan kita baca di Al-Husna. Sehingga kita dapat betul-betul memahami ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Semoga Allah memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Ini saja mungkin dari Ustadz. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astagfirullahu li walakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.